Halo, senang menyapa saudara di pagi hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua ada di dalam sukacita besar. Karena ketika seseorang bersukacita, maka saya yakin dan percaya apapun yang dia kerjakan bisa menghasilkan buah, bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Ketika saudara bersukacita di dalam kerja, maka saya yakin dan percaya pekerjaan saudara juga akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar hidup di dalam proses Allah. Banyak orang di akhir zaman ini tidak mau hidup di dalam proses. Mungkin juga banyak kita semua orang-orang percaya tidak mau diproses Tuhan. Tetapi perlu kita tahu bahwa kemurnian itu sungguh dibutuhkan oleh Tuhan. Ketika hati kita murni di hadapan Tuhan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, maka proses kita juga pasti akan semakin hari semakin luar biasa, semakin bertambah, semakin banyak proses yang harus kita alami. Kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab yang ada di dalam Alkitab juga, kita melihat mereka banyak proses yang mereka alami. Ada Daud, dia mengalami proses yang sangat luar biasa, dari gembala domba hingga dia menjadi seorang raja. Ada Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya. Nah, pada dasarnya proses akan membuat kita semakin hari semakin maksimal di hadapan Tuhan. Ketika Daud diproses oleh Tuhan, bukan hal yang mudah bagi Daud diproses oleh Tuhan. Bukan hal yang gampang bagi Yusuf ketika dia dibuang di Mesir oleh saudara-saudaranya, dia dijual, dia bahkan dipenjarakan di Mesir. Proses-proses yang seperti inilah yang menguatkan mereka di dalam penderitaan mereka. Tetapi sadarkah kita, saudara, ketika proses-proses hidup kita ada, Tuhan juga turut tangan bekerja untuk menolong saudara dan saya. Ketika juga Yesus dalam pelayanannya, dia melalui proses-proses. Dia tidak langsung terjun di dalam pelayanan. Dia lahir, dia dibesarkan di dalam keluarga Maria dan Yusuf. Setelah itu 30 tahun kemudian, setelah dia dewasa, setelah dia mengalami proses, setelah dia belajar banyak hal, barulah Yesus terjun ke dalam pelayanan. Maka sangat disayangkan ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, tidak mau melewati proses-proses yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mungkin banyak hal dalam hidup kita. Di dalam proses Allah, banyak yang menyakitkan hati kita. Banyak hal yang harus dikikis. Banyak hal yang harus dibuang dalam diri kita. Ego kita harus dibuang. Kekerasan hati kita harus dibuang. Semua harus dibuang. Tetapi seseorang yang tidak mau diproses di hadapan Tuhan, dia akan menjadi musuh Allah. Musa juga ketika dia memimpin bangsa Israel, dia melalui proses-proses yang panjang. Dia melalui proses sehingga dia bisa memimpin Israel. Dalam kepemimpinannya pun Musa mengalami proses. Musa mengalami banyak hal. Musa mengalami banyak tekanan. Musa mengalami berbagai macam cara orang Israel menjatuhkan Musa. Tetapi pada dasarnya ketika seseorang sudah ada di dalam prosesnya Allah, maka saya yakin karakternya juga dididik oleh Allah, dan di dalam dia ada Allah yang turut bekerja. Nah, ketika juga saudara tidak mengalami proses, maka hidup kita sama seperti Saul yang hanya mau gampangnya saja. Kita tidak mau melibatkan Tuhan di dalam segala hal. Seperti Saul, dia tidak mau melibatkan Tuhan. Dia mengatakan, masihkah Tuhan mau menolong saya? Di saat-saat seperti itulah terkadang kita jatuh di dalam dosa ketika kita mempertanyakan keilahian Tuhan. Tetapi Daud, sekalipun dia berjalan di dalam lembah kekelaman, sekalipun dia berjalan dalam lembah masalah, dia tetap taat di dalam proses Tuhan. Dia tetap taat di dalam prosesnya Allah. Para murid juga diproses oleh Tuhan Yesus Kristus 3,5 tahun. Di dalam 3,5 tahun, saya yakin dan percaya, mungkin banyak orang juga yang menjelekan mereka, banyak orang yang tidak senang dengan mereka, banyak orang yang tidak suka dengan mereka. Tetapi ketika mereka sudah diproses, ketika mereka sudah taat di dalam prosesnya Tuhan Yesus, mereka menjadi rasul-rasul yang luar biasa. Bahkan mereka sudah tidak mencintai dunia. Mereka memberikan nyawanya, mereka memberikan segalanya, mereka memberikan hartanya, bahkan kehidupan mereka korbankan, mereka meninggalkan keluarga untuk memberitakan Injil. Nah, saudara, marilah kita hidup dalam proses. Karena ketika kita hidup di dalam proses, pasti hasilnya juga akan maksimal. Semuanya perlu proses. Pembangunan rumah perlu proses, pembuatan apa saja perlu proses. Tetapi ketika dia diproses, maka muncullah mutiara-mutiara yang indah. Jadilah mutiara-mutiara yang sudah diproses oleh Tuhan, sehingga hidup saudara dan saya menjadi berkat, menjadi pedoman, menjadi patokan bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.